Kembali lagi dalam JZN Bagi Ilmu Spesial, dipersembahkan oleh Oviwan Media. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana caranya agar kita tahu tontonan pada sebuah televisi itu cocoknya ditonton oleh orang yang usianya berapa. Jadi untuk materi pada hari ini adalah mengenal usia pada tontonan televisi. Di Indonesia kita mengenal yang namanya SU, ABO, RBO, BO, dan D. Dan itu biasanya ada di bagian pojok bawah. Kadang ada di pojok kanan, ada di pojok kiri. Kebanyakan sih ada di bagian pojok kanan. SU. Jika sebuah film atau acara pada televisi yang di Indonesia kalau bertuliskan SU atau A2+, berarti film acara tersebut boleh ditonton oleh segala usia, mulai dari 0 tahun sampai ya ratusan tahun. ABO, A-BO, maksudnya apa? Kalau film yang dituliskan ABO, berarti film tersebut dikhususkan, diprioritaskan untuk tontonan anak-anak dengan bimbingan dari orang tua, didampingi oleh orang tua. Biasanya kalau yang seperti ini kadang ditakutkan ada adegan yang tidak pantas ya, walaupun tidak terlalu negatif. Biasanya kalau ABO itu diprioritaskan untuk anak-anak usia 4-7 tahun. Pernah ada suatu kejadian di film ABO. Itu beberapa siswa SD menirukan gaya dari seorang pesilat. Acaranya itu bertuliskan SU. Bukan SU ya, RBO. Tetapi tidak sengaja anak-anak itu menonton. Dan apa yang terjadi ya mereka tiru sampai mereka praktekkan ke teman mereka yang akhirnya temannya itu tewas. Nah, jadi itu sebabnya kenapa ini sangat penting pada tontonan, utama orang tua. Jika ada kata BO, maka orang tua harus mendampingi. Jadi itu untuk ABO. Lalu juga ada BO atau bimbingan orang tua, berarti film tersebut diprioritaskan lebih layak untuk ditonton oleh anak usia 5-13 tahun. Itu BO. Jadi anak-anak berusia 5-13 tahun dengan didampingi oleh orang tua. Biasanya kalau seperti ini masih aman. Ya mungkin karena anak-anak kan masih pemikirannya masih belum terlalu dewasa, jadi ditakutkan nanti adegan yang dilihat tidak pantas akan ditiru oleh anak-anak yang membawa malapetaka. Itu untuk BO. Lalu juga ke atas lagi RBO. Biasanya kalau mulai masuk ke RBO ini, itu adegannya sudah mulai ada negatif-negatifnya. Ya salah satunya seperti adegan balap liar atau jotos-jotosan, pukul-pukulan. Nah, maka itu anak-anak sudah tidak pantas untuk lihat seperti itu. Tapi ternyata di Indonesia banyak sekali anak-anak yang menonton sebuah acara yang bertuliskan RBO, apalagi sinetron-sinetron yang bisa dikatakan berdampak negatif bagi anak-anak, termasuk juga untuk para remaja. Biasanya kalau program televisi yang dikhususkan untuk RBO itu dikhususkan untuk
remaja berusia 15 sampai 17 tahun. 13 sampai 17 tahun. 18 tahun. 13 sampai 18 tahun. Itu untuk RB. Jadi yang mulai 13 plus lah ibaratnya. Jadi mulai seseorang usia 13 ke atas. Tapi untuk yang di bawah 18 tahun itu harus didampingi oleh orang tua. Lalu yang terakhir adalah D. Sudah pasti D itu adalah dewasa. Untuk D itu sudah pasti adegannya tidak cocok untuk anak-anak remaja yang usianya di bawah 18 tahun. Ya, 18 plus ibaratnya. Jadi karena ada konten-konten yang belum layak, tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak dan bersifat negatif. Kebanyakan bersifat negatif. Biasanya kalau yang 18 plus itu salah satunya ya kalau di televisi itu acara tinju. Makanya kenapa kok program tinju itu biasanya disiarkan di tengah malam atau enggak di hari Minggu di TV One biasanya ada ya. Tapi ditulis D, berarti hanya untuk ditonton 18 plus. Oke. Itu untuk yang di Indonesia sendiri. Belum lagi yang di luar negeri itu malah setiap negara itu ada berbeda-beda. Dan ini saya ambil yang secara umum saja. Ini yang di luar negeri. Yang mana untuk yang di luar negeri itu diputuskan oleh Dewan Penilaian Cara yang disebut dengan cara. Dan ada 5 kriteria, 5 poin untuk penggolongan usia pada tontonan program tersebut. Yang pertama adalah G atau General Audience. Itu kalau di Indonesia ibaratnya sama seperti SU atau segala usia. Lalu ada Parental Guidance Suggestion atau PG. PG itu kalau saya samakan itu ibaratnya sama seperti BO dan ABO. Lalu ada PG 13. Itu kalau PG 13 berarti acara tersebut dikhususkan untuk seseorang berusia 13 tahun ke atas. Jadi 13 tahun yang ke bawah itu tidak boleh nonton. Dan biasanya kalau saya pindah dulu ya, untuk sebuah animasi itu tidak semuanya untuk segala usia. Ada yang animasi yang termasuk PG 13. Lalu juga ada animasi yang tergolong untuk yang keempat yaitu R atau restricted. Itu sama seperti dengan RBO atau yang berusia 13 sampai 17 tahun. Samanya seperti itu. Animasi juga ada seperti itu. Dan biasanya kalau animasi yang R ini itu sudah mulai ada konten-konten negatif. Jadi harus didampingi oleh orang tua. Sementara bedanya antara PG 13 dengan R. Kalau PG 13 itu tanpa bimbingan dari orang tua, tidak masalah. Ya walaupun memang ada tontonan yang ya agak menjanggal. Tapi kalau yang R itu sama seperti RBO. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua. Karena ditakutkan akan ditiru oleh anak. Dan yang terakhir yaitu NC 17. NC 17 ini ya untuk 17 tahun ke atas. 18 plus, 17 plus. Seperti itu. Ini untuk yang dari luar negeri. Jadi yang dari Indonesia juga ada, di luar negeri juga ada. Dan sebenarnya setiap negara itu pasti ada dan memang berbeda-beda. Jadi itu untuk pembahasan kali ini. Dan satu lagi, salah satu contohnya adalah tontonan animasi di Indonesia. Yang sebelumnya
Salah satunya adalah keluarga Somad. Keluarga Somad itu sebelumnya itu S2, maka akhirnya diputuskan untuk diganti dalam ABU. Jadi animasi tidak semua S2, tergantung. Kalau di Indonesia animasi yang berkriteria SU itu tadi keluarga Somad di episode awal, lalu ada Nina Sahabat, itu SU. Dan juga Upin Ipin dari Malaysia yang ditayangkan di Indonesia, itu juga SU. Kalau SpongeBob SquarePants itu termasuk dalam, kalau kategorinya itu paling minimal itu ABO, tapi kalau secara umumnya itu termasuk BO. Jadi termasuk film yang dimulai dari usia 5 tahun dengan bimbingan dari orang tua wajib. Tapi biasanya SpongeBob kan kebanyakan ya RBO. Hanya saja karena adegannya banyak yang di-cut, maka sekarang dibuat BO. Itu salah satu contohnya. Salah satu contoh dari animasi-animasi di Indonesia, yang baik dari Indonesia asli maupun yang dari luar negeri yang ditayangkan di Indonesia. Termasuk juga yang dari Walt Disney, itu juga termasuk dalam, ada yang termasuk ABO, ada yang termasuk BO, tidak ada yang S. Jadi itu untuk pembahasan kali ini. Jika masih kurang paham atau bingung dengan penyampaian saya, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika ingin menambahkan bisa berkomentar di kolom komentar juga. Sekian dari saya, dan juga silakan bergabung pada grup Facebook OFKI01. Kali ini kita membuka sebuah, ya, secara publik ya, membuka untuk pendaftaran anggota. Silakan, gratis, silakan kalau ingin bergabung. Nanti akan dijelaskan persyaratannya di videonya ya. Tidak ada persyaratan sebenarnya, hanya saja harus mematuhi aturan yang berlaku di Facebook. Dan ada keunggulan jika Anda bergabung dengan grup OFKI01 di Facebook. Salah satunya Anda bisa mengetahui update dari berita-berita animasi di dunia, animasi film kartun di dunia, khususnya yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.